Oke, seperti biasa kita akan merekam karena nanti kan untuk kebutuhan kawan-kawan kalian yang nggak hadir di Zoom atau kesulitan jaringan. Kita mulai aja ke pembahasan kita hari ini. Nah, ini dia. Nah, Dila nih dah masuk nih. Ya, untuk penyebaran data itu ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Udah bisa lihat ya screen-nya? Udah. Bisa ya? Bisa. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Itu diantaranya yang pertama jangkauan. Untuk jangkauan Ibu rasa udah tahu ya, karena di awal kita udah belajar. Ketika kalian mau menyajikan data ke dalam tabel, kan kalian cari jangkauan dulu ya. Apa sih pengertian Ya. jangkauan? Mas, ada yang tahu? Kalau Jangkauan? nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Ya, selisih nilai data paling besar dikurangi nilai data paling kecil. Atau bahasa Inggrisnya range namanya. Jadi kalau nanti kalian jumpa kodenya R, itu range, maka itu disebut juga dengan jangkauan dalam bahasa Indonesia. Kalau jangkauan itu kodenya itu J. Jadi itu bedanya. Kalau R bahasa Inggris, kodenya R atau range bacaannya ya. Jadi jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Nah, kalau jangkauan interkuartil, kira-kira ada bayangan nggak? Tadi kan jangkauan aja nih, sekarang jangkauan interkuartil. Kita kan ada kuartil nih, ada kuartil 1 kemarin kita belajar, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3. Nah, jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara tadi kan kalau jangkauan selisih nilai data paling besar dengan nilai data paling kecil. Nah, kalau jangkauan interkuartil selisih antara kuartil yang paling atas, kuartil apa? Cut, masih unmute. Cut mau ngomong ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Jadi kalau jangkauan interkuartil itu adalah selisih dari kuartil besar, kuartil paling besar itu kan berarti kuartil 3, dengan kuartil yang paling kecil, kuartil 1. Ya kan? Kalau jangkauan tadi kan data besar, data kecil. Kalau kuartil berarti kuartil besar, kuartil 3 atau kuartil atas dengan kuartil kecil, atau kuartil 1 atau kuartil bawah nama lainnya. Bisa dengar suara Ibu ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Karena kalian diam kali, Ibu pikir kalian nggak dengar. Jeng, jeng, jeng. Ya, itu kalau jangkauan interkuartil. Nah, kalau simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah daripada jangkauan interkuartil. Nah, jadi setengahnya. Misalnya kalian dapat nilai jangkauan interkuartilnya 20, maka simpangannya adalah setengahnya. Maka setengah dari 20 berarti 10 gitu. Ya, jadi kira-kira demikian yang 3 item paling atas. Nah, 3 item ke bawah ini biasanya kita pakai untuk melihat data-data yang di luar nilai rata-rata atau yang menyimpang dari nilai rata-rata atau yang paling mendekati nilai rata-rata. Nah, seperti itu. Misalnya yang pertama, simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata itu adalah nilai yang kita peroleh nanti adalah nilai yang menyimpang dari nilai rata-rata. Jadi kalau kita bilang dia datanya itu di luar nilai rata-rata. Nah, itu disebut dengan simpangan rata-rata. Kalau ragam atau nama lainnya adalah varian, itu adalah penyebaran data yang jauh dari nilai rata-rata. Jadi dia menjauh dari nilai rata-rata, menyebar. Namanya penyebaran data. Ya kan? Sedangkan satu lagi simpangan baku itu adalah yang mendekat dengan nilai rata-rata. Nah, jadi itu. Nanti ketika kalian mengolah data, misalnya kalian mau buat project apa, terus kalian mengolah data nanti. Ya kan? Itu sangat diperlukan terutama itu jangkauan interkuartil, kemudian ada nilai ragam dan simpangan baku. Simpangan baku ini nama lainnya adalah standar deviasi. Mungkin nanti lebih sering kalian mendengar dalam praktek sehari-hari atau dalam pekerjaan nanti disebutkan bahwasanya standar deviasi. Jadi itu nama lainnya adalah simpangan baku. Nah, itu. Berarti kalau dibilang standar deviasi berarti sama dengan simpangan baku. Sampai di sini ada pertanyaan?
Enggak, Bu. Nggak ada ya? Tadi di kelas ABIAL aktif ya, di kelas matematika nggak aktif. Udah capek ya? Di kelas ABIAL tadi ribut, Ibu lihat. Di kelas matematika nggak ribut lagi. Baru join. Hah? Kayak mana? Baru join. Ada yang baru datang nih. Siapa nih? Gina. Tinggal. Gina, kemana aja kamu, Gina? Cuci piring ya? Tadi kemana cuci piring? Tadi kira jam 10 pas masuk. Oh, kalau Bu Nur nggak pas-pasin, 15 Tadi, menit, 15 tadi kira menit. jam 10 pas masuk. Itulah. Tapi kalau Bu Nur kan nggak pas-pasin dia. Kalau 15 menit, 15 menit. Ya, kalau nggak ada diskusi apapun, artinya kalian paham, berarti nggak ada pertanyaan, paham. Asumsi Ibu demikian. Ya, sekarang kita coba lihat apa nih? Review yang pekan lalu, yang sebelum kalian mengerjakan project. Nah, ini dia. Jadi pekan lalu kita belajar median, kemudian kita juga udah belajar desil, persentil ya. Ibu rasa ini udah cukup bisa kalian pahami ya. Kalau median itu kan membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar, kemudian persentil menjadi 100 bagian sama besar. Ya. Terus ada juga ini rumus-rumusnya, ya, atau formula-formulanya. Nah, formula yang Ibu tampilkan di sini itu dipakai untuk data kelompok, ya. Sebenarnya ketika kalian menggunakan Excel, kalian bisa abaikan semua formula ini sebenarnya. Ya, cuman Ibu kan khawatir nanti ada mungkin kalian di antara kalian nggak punya laptop, ya. Kalau di HP kan kayak Munawir itu kan dia pakai HP biasanya kalau nggak salah Munawir ya. Agak sulit kan Munawir kalau pakai HP mengolah data dan seterusnya. Jadi karena kekhawatiran Ibu beberapa dari kalian mungkin nggak punya laptop dan seterusnya, makanya kalian juga perlu tahu bagaimana cara mengolah data. Selain itu juga ini membantu kalian nanti ketika kalian mengikuti tes-tes ke perguruan tinggi, ya kan? Karena memang tidak diizinkan menggunakan laptop ataupun komputer seperti itu. Nah, materi kita hari ini, nah ini dia. Ya, jadi serangkaian rumus-rumus yang sebenarnya tidak rumit, ya, sebenarnya sangat gampang untuk dipahami, cuman bentuknya yang terlihat rumit, gitu. Ada orang nggak nih? Halo? Ada saya. Ada. Kayak ngomong sendiri karena nggak ada yang mengiyakan, nggak ada suara apa-apa gitu ya. Kayak Kalau di mute Simak, nanti suara simak kakak. dengan baik. itulah rasanya kayak ngomong sendiri, Ibu aneh aja gitu. Oke. Ini sekarang ada 6 istilah baru yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Coba diperhatikan baik-baik. Di situ ada jangkauan, ada formulanya yang tadi kalian jawab, kemudian ada jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, varian, simpangan baku. Untuk semua formula-formula yang ada di depan mata kalian itu ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke latihan. Jadi kita hari ini versi cepat aja nih. Bu mau nanya, Yes. yang di jangkauan interkuartil tuh yang Q3 kurang Q1 tuh perlu cari yang itu dulu, yang apa mediannya. Enggak. Kan median nggak ada di rumusnya. Rumusnya kan Q3 kurang Q1 kan, nggak ada Q2 kan. Kamu cukup cari Q3, kuartil 3 sama kuartil 1 terus kamu kurangin aja. Jadi mediannya di skip aja, nggak perlu dihitung gitu. Ya, Bu. Cara cari Q3 tahu ya? Yang 3/4N bla 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 bla. Kalau Q1 1/4N kurang FK per F bla 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 gitu ya. Ditambah tepi bawah. Atau kalau kalian memang punya laptop ya, Ibu sarankan memang menggunakan laptop lebih cepat. Jadi kalian langsung nanti pakai yang rumus kuartil ya kan. Tulisannya sama dengan kuartil, kalian pilih semua datanya, kemudian buat titik koma 3, berarti itu kuartil 3, enter. Nanti kuartil 1 sama dengan kuartil, pilih semua data yang mau dicari kuartilnya,
kemudian titik koma 1. Nanti tinggal kurangin aja. Seperti itu. Saya tidak mengerti. Siapa tuh yang ngomong barusan? Ya, nanti ada latihannya tentang ini. Nanti makanya Ibu nih suruh kalian lihat-lihat dulu. Ada nggak yang kalian nggak tahu ininya? Apa lambang-lambangnya ada yang nggak tahu nggak? Kalau Q kan udah tahu kuartil. Kalau X itu data atau datum. Data satu data disebut dengan datum. Kalau XI tahu nggak apa? X bar tahu nggak? Ya, cuman itu aja. N tahu nggak? Yang FI varian. tahu nggak? Ya, yang var kenapa varian? Ibu yang varian. Mm-mm. Ibu jelasin. Yang ini ya, yang varian ini kamu tanya. Cepat kali kamu loncat. Yang ini udah paham nih. Rata-ratanya udah tahu nih. Kan saya baru masuk Bu tadi. Oh ya, jadi 1, Udah 2, 3. Ini ada nomoran. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 4, 5, 6. 1, 2, 3 kayaknya nggak ada masalah ya. 1, 2, 3 Aman, ada Bu. pertanyaan nggak? Aman Aman. kayaknya, Bu. Karena kan cuma kuartil-kuartil aja. Berarti yang ini ya, ini yang masih bingung ya, simpangan rata-rata, varian sama simpangan baku. Simpangan rata-rata ini tadi seperti yang Bu sampaikan di awal sebelum Gina masuk, ya. Jadi itu kita mau cari nilai simpangan dari rata-rata data yang ada. Jadi kita mau tahu di mana sih simpangannya, ada di posisi di mana posisi simpangan rata-ratanya. Mungkin nanti aplikasinya kalian tahu ketika kalian udah bekerja ya atau kuliah ya. Kalau di SMA kan nggak ada tuntutan seperti itu. Tapi setidaknya kalian tahu maksud dari kita menghitung atau menentukan simpangan rata-rata. Kalian ingin mengetahui data-data yang outlier. Jadi data-data yang di luar rata-rata gitu. Misalnya kayak gini, di kelas kalian nilai ulangannya biasanya nilainya berkisar dari 20 sampai 100. Tiba-tiba ada siswa yang nilai rata-rata nilai ulangan itu dia 150, dia beda sendiri. Nah, itu disebut dengan outlier. Jadi di luar data yang biasanya terjadi gitu. Ya. Jadi yang dia tuh nggak biasa. Nah, simpangan itu yang kita mau cari dengan menggunakan rumus atau formula simpangan rata-rata. Nah, ini kan tanda mutlak ini. Ya, kalau kalian belajar absolute value sebelumnya di kelas 10 ya, nilai mutlak. Nah, ketika kalian mengurangi atau mencari selisih nilai tengah, X ini nilai tengah, X bar ini nilai rata-rata atau min. Ya. Jadi nilai tengah dikurang dengan nilai rata, nanti kan ada kemungkinan yang nilainya negatif. Ketika nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai tengah. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, nilai negatif tuh harus kalian positifkan. Karena dia akan menjadi nilai mutlak nantinya. Ya. Maka disebut dengan dibuat tanda mutlak di sini. Karena nggak ada nanti simpangan yang nilainya negatif, itu nggak ada. Simpangan rata-rata nggak ada yang negatif, semuanya positif. Maka perlu membuat tanda mutlak di situ. Nanti kalian hitung nilai tengahnya berapa, kemudian dikurang dengan nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian nilainya harus positif, hasil pengurangannya, kemudian baru dibagi dengan jumlah data. Nah, yang pertama ini adalah data tunggal. Yang kedua ini adalah data majemuk atau data kelompok. Ya, nanti kalau data tunggal ada cara lain lagi. Kalian nggak perlu mengingat rumus ini. Kalau kalian menggunakan Excel, dia tinggal kita ketik nanti AVDEF. Tulisannya AVDEF atau average deviation bahasa Inggrisnya. Nanti Ibu ajarin di Excel. Jadi average deviation itu bahasa Inggris dari simpangan rata-rata. Jadi kalian buat sama dengan average deviation, tinggal pilih datanya, kemudian langsung dapat jawabannya dari hasil pengolahan rumus ini. Itu untuk data tunggal. Nah, data majemuk atau data kelompok ini kan disusun sedemikian rupa untuk memudahkan kalian mengolah data tanpa menggunakan gadget. Jadi kalau kalian nggak punya komputer, kalian nggak punya laptop, kalian menggunakan rumus yang kedua ini, rumus data majemuk. Jadi dikelompokkan dulu ke dalam kelas-kelas seperti biasa, ya kan? Ada kelas-kelas, kelas 1, kelas 2 sesuai dengan panjang kelas dan seterusnya. Baru kalian pakai rumus ini, rumus kedua. Itu kalau kalian nggak punya gadget. Tapi kalau kalian punya gadget, kalian bisa pakai rumus yang pertama. Langsung mengetik AVDEF. Nanti Ibu kasih tahu nanti bentuknya seperti apa. Nah, varian pun demikian. Ya. Nilai varian bedanya adalah kalian mengurangi atau mencari selisih nilai tengah dengan nilai rata-rata, kemudian kalian kuadratkan.
Setelah dikuadratkan baru ditambah dengan semua kelas yang ada. Kalau dia bentuknya data majemuk. Ya. Kalau data tunggal pun demikian. Nilai data tersebut dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah, dibagi dengan jumlah data. Itu varian. Nah, coba lihat, ada nggak hubungan antara varian dengan simpangan baku? Dari rumusnya, ada hubungan nggak? Ada nggak Yang hubungan? di X-bar-nya, Bu. Kalau di simpangan baku tuh diakarin. Nah, ya. Diakarin. Oh, ini Bu, kalau di sini Dikuadratin. kalau di sini S-nya 1. Nah, ya, jadi betul ya. Jadi simpangan baku ini adalah akar daripada varian. Misalkan dapat varian 144, berarti simpangan bakunya akar dari 144 itu 12. Nah, gitu. Ya. Jadi varian itu nilai penyimpangan terbesar yang mungkin terjadi pada sekelompok data. Sedangkan simpangan baku adalah nilai penyimpangan terkecil yang mungkin terjadi pada sekelompok data. Jadi mereka kebalikan. Yang satu penyimpangan terbesar namanya varian, ya kan? Yang satu lagi nilai penyimpangan terkecil atau simpangan baku. Ya, Aka ada yang mau ditanya? Aka tadi angkat tangan, ada yang mau ditanya? Udah dekan, Bu. Udah Oh, salah dekan. tekan. Baru bangun, Kak? Jadi suara Enggak, Bu. Tadi dah nggak ada sinyal, Bu. malas-malasan. Ada sinyal lah. Suaranya malas-malasan nih. Iya, suaranya nggak mencerminkan. Karena ini ya udah lulus kuliah, dia nggak perlu belajar lagi, Kak. Gimana nggak belajar? Nggak belajar, Bu. Siapa aja yang udah lulus kuliah di kelas nih? Aka, siapa lagi yang udah lulus kuliah di sini? Dwi udah lulus, Dwi cantik? Belum ya? Oke ya, sekarang kita mulai latihan. Karena kalau kita cuma pandang-pandang rumus ini, agak susah kita pahami. Bagusnya kita langsung masuk ke latihan. Nah, hari ini nggak ada tes khusus ya, nggak ada pre-test, nggak ada post-test, nggak ada kuis, nggak ada apa-apa. Hari ini kita cuma latihan sama tanya jawab saja dan diskusi. Karena kan sudah Ibu kasih proyek mandiri, jadi Ibu rasa udah cukup itu mewakili. Ya. Nah ini latihannya, soalnya sama seperti proyek-proyek seperti pre-test, post-test sebelumnya, soalnya persis. Sengaja Ibu nggak tukar-tukar soalnya, jadi kalian bisa compare, bisa membandingkan. Apa sih jangkauan, apa sih simpangan kuartil, di mana sih beda dengan median, adakah perbedaan desil sama persentil misalnya. Jadi dengan data yang sama, kucing. Ya. Jadi dengan data yang sama, kalian bisa melihat tren di sana nanti. Ada pola tertentu, ya kan? Tapi kalau misalnya Ibu ganti soalnya dengan data yang berbeda, nanti kalian nggak bisa lihat polanya. Maka dari itu Ibu sengaja menggunakan data yang sama agar kalian bisa melihat polanya. Nanti apa di mana letak beda desil sama persentil misalnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini data nilai ulangan matematika wajib beberapa siswa kelas 12 di Sekolah Semua Bangsa PD. Nah, dari semua data ini semuanya ada 45 data. Kalian diminta untuk menentukan jangkauan. Ibu rasa jangkauan udah tahu ya. Udah pernah dihitung, kemudian jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku. Kita lihat di sini. Nah, ini udah bisa dilihat layarnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Excel ya, udah nongol Excelnya ya. Udah ya. Oke. Nah, ini dia. Ini soalnya sama seperti kemarin. Ya, warna-warna ini Ibu kelompok untuk pengelompokan. Ya, misalnya yang kelas pertama itu yang warna biru ada 3 data, ya kan, untuk memudahkan saja. Kemudian yang warna abu-abu ada 6 data. Kemudian warna apa ini? Nggak jelas warnanya apa nih, peach atau apalah ada 8 data. Kemudian yang kuning ada 12 data, yang orange ada 10 data frekuensinya, kemudian yang hijau ada 6 data semua frekuensinya. Nah, dari data kelompok ini, kalian udah bisa menentukan frekuensi, tinggal kalian hitung aja di sini. Kemudian kalian tentukan nilai titik tengah dari masing-masing kelas. Ya kan? Kalian udah tahu atau kalian hitung median kemarin, kalian udah tahu bagaimana cara menghitung titik tengah.
Ya kan? Ini kan 29,5 sampai 39,5. Berarti di tengahnya adalah 34,5, begitu seterusnya. Sedangkan FI kali XI ini adalah perkalian dari frekuensi dengan titik tengah. Jadi sama dengan, ya kan? Kemudian tinggal kita kalian kali saja kedua kolom ini, kemudian enter, kalian langsung dapat jawabannya. Ini laptop agak-agak lelet sedikit. Nah, Ibu surprise kemarin ada yang kirim Excel, ya kan? Ininya diketik. Nah, FI kali XI ini diketik. Mungkin ditekan kalkulator, kemudian dipindahkan. Ya. Kenapa Ibu menyarankan kalian menggunakan Excel? Agar kalian langsung dapat menggunakan rumus yang ada gitu. Jadi kalian nggak perlu bantuan kalkulator lagi, ya. Nggak perlu tekan kalkulator, terus kalian pindahkan angkanya ke sini. Jangan lagi, langsung kali di sini. Langsung di kolom ini kalian lakukan perhitungannya. Paham ya? Oke, paham lah ya. Kalau nggak ada yang jawab, paham. Nah, X bar ini adalah nilai rata-rata. Jadi X yang ada barnya atau batangannya di atas. Jadi X bar, ya Ibu tulis di sini karena nggak ada Ibu masukin formula. Jadi X bar ini adalah hasil dari pembagian FI XI ini, ya kan? Ini dia hasil dari pembagian ini, total FI kali XI atau sigma FI kali XI, rumus median, rumus min, dibagi dengan FI, sigma FI. Ini kan sigmanya nih, karena udah kita jumlah. Ya kan? Sigma dari FI dikali XI, dibagi dengan sigma daripada frekuensi atau total data. Maka kita dapatlah X bar-nya, 62,94. Kemudian tinggal kalian copy aja ke bawah, karena X bar-nya kan sama untuk semua nilai kelas. Ya kan X bar-nya 1, nilai rata-ratanya. Maka sama nilainya di sini. Nah, sekarang kita tambah kolom-kolomnya. Ini kolom yang baru Ibu tambah tadi. Jadi kolomnya ada kolom XI kurang X bar, kemudian ada kolom FI dikali XI kurang X bar, ada kolom XI kurang X bar kuadrat, ada kolom FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Itu datangnya dari mana? Dari yang tadi. Nah, dari ini datangnya. Ini kan ada XI kurang X bar tanda mutlak. Kita kan data kelompok nih, berarti kita lihat rumus yang kedua saja untuk data kelompok. Ya, XI kurang X bar kali FI tadi kan ada di kolom pertama. Kemudian kolom keduanya ada XI kurang X bar kuadrat dikali FI untuk yang ini. Kemudian yang ketiganya sama, tinggal kita akarkan saja. Ya, nanti nilai dari hasil penjumlahan semua kolom ini yang udah kita buat tadi di Excel, kita bagi dengan frekuensinya, dapatlah jawabannya. Dapatlah nilai variannya, kemudian dapatlah nilai simpangan rata-rata. Nah, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana cara menentukan XI kurang X bar, tapi harus dengan tanda mutlak. Sebenarnya tinggal kita cari aja selisihnya. Ya, jadi tinggal kalian buat aja. Ini misalnya, ya sama dengan agar nilainya menjadi positif, maka kalian buat tanda negatif dulu. Kemudian buka kurung XI dikurang dengan X bar. Kemudian tutup kurung. Ya, nilainya positif, ya. Kemudian kalian tarik aja ke bawah. Ya kan? Coba kita lihat ada nggak yang negatif? Ada. Rupanya yang 3 ke bawah ini nilai X bar-nya lebih besar daripada nilai XI. Ya kan? Maka kalian perlu menghilangkan tanda negatifnya. Tinggal kalian hilangin tanda negatif, karena dia nggak boleh negatif, walaupun hasilnya positif. Kemudian kalian tarik ke bawah, ya. Nah ini hasilnya. Jadi semuanya harus positif, nggak boleh ada yang negatif. Seandainya ada negatif, misal kayak kasus yang ini, kalian tambah tanda minnya kalau dia ada negatif, sampai dia hasilnya positif. Itu yang disebut dengan nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu tidak ada pernah nilai negatif. Semuanya harus positif. Nah, jumlah dari semua nilai mutlak ini kan kita udah tahu nih. Ini jawabannya. Ini hasilnya sama dengan sum 90 totalnya. Nah, ini kan kita kan nggak perlu untuk data kelompok. Yang kita perlu kan nilai ini untuk data tunggal, kolom yang ini. Data kelompok nilai yang ini. Ya kan? FI kali XI kurang X bar. Maka caranya adalah kalian harus mengali nilai XI yang kolom pertama ini, ya kan? Dikurang dengan XI kurang X bar tanda mutlak yang ini. Kemudian tinggal enter. Nah, ini
Kemudian tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, gitu. Ya. Kok kurang kali ya? Sorry. Kali FI yang ini ya, yang kolom pertama dikali dengan ini XI kali X bar, tinggal kalian enter, kemudian kalian tinggal tarik ke bawah. Nah, inilah nilai yang tadi ada di formula untuk mencari simpangan rata-rata. Ya, jadi ini yang kalian pakai untuk mencari simpangan rata-rata. Tadi kan ada sigmanya. Kalau ada sigma kan berarti sama dengan yang bawah ini, yang sum, yang jumlah semuanya. Ya kan? Maka untuk mencari simpangan rata-rata, tinggal kalian pilih nilai ini, ya nilai sum FI kali XI kurang X bar tanda mutlak dibagi dengan sum frekuensi atau nilai total frekuensi. Maka hasilnya adalah 11,71. Nah, lebih kurang demikian untuk data kelompok, atau kalian Ibu kodekan di sini adalah formula buku. Untuk data majemuk atau data kelompok, Ibu kasih kode formula buku. Kenapa? Karena untuk data majemuk kita menggunakan formula yang disediakan di buku. Nah, sedangkan untuk formula Excel itu pada dasarnya yang paling benar dan yang paling teliti. Ya, kalau kalian mau pakai nilai yang paling teliti dan paling akurat, itu adalah nilai yang formula Excel, nilai untuk data tunggal. Sedangkan yang nomor 2 ini tidak akurat. Ini hanya estimasi, membantu saja. Ya. Nah, untuk Excel sendiri, untuk mencari simpangan rata-rata cukup gampang. Yaitu kalian tinggal mengetik sama dengan AVDEF. AV ini singkatan dari average atau rata-rata. DEF ini akronim dari deviation atau deviasi. Maka deviasi itu kan artinya simpangan, ya kan? Simpangan rata-rata. Ya kan? Tinggal kalian pilih aja AVDEF. Ketik AVDEF nanti akan muncul function seperti ini otomatis, ya kan? Buka kurung, pilih semua data yang mau kalian cari simpangan rata-ratanya. Kemudian kalian enter. Maka langsung dapat jawabannya 12,22. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mungkin Ibu terlalu cepat, dipotong aja ya kalau terlalu cepat ya. Ya, Bu. Oh, suara ngantuk-ngantuk kayak gitu. Yang lain mana nih? Hadir. Ngantuk, Bu. Oh, nggak ngantuk ya. Emang suaranya kayak gitu ya. Mang. Kita ngajar anak pintar kayak gini lah nih. Udah paham semua. Apa nggak usah ngajar lagi ya? Ya. Itu untuk simpangan rata-rata. Ya kan? Ini kita jangkauan sama ini kita bahas sebentar lagi. Karena ini gampang. Ini kita bahas dulu simpangan rata-rata. Jadi ada dua cara. Yang pertama kalian tinggal memasukkan rumus AVDEF. Kemudian memilih data yang ada. Cara kedua adalah dengan menghitung FI dikali XI kurang X bar tanda mutlak dibagi dengan sigma FI. Maka dapatnya, kalau kalian bisa lihat ini kan dekat-dekat nilainya. Ya beda-beda plus minus 1-2 digit lah. Ya kan 12,22 dengan 11,71. Yang paling akurat yang atas. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah, untuk varian, untuk mencari varian atau nama lain varian adalah ragam. Jadi nanti kalau ditanya, tentukan ragam dari data-data berikut. Itu sama dengan varian. Kayak simpangan baku. Tentukan simpangan baku. Misalnya nanti ada lagi soal tentukan standar deviasi. Itu sama. Jadi simpangan baku dengan standar deviasi itu sama. Kemudian ragam dengan varian itu sama. Ya, jadi betul-betul harus dipahami penggunaan istilah-istilah dalam statistika ini. Apalagi kalau kalian nanti kuliah di luar negeri, atau bekerja di perusahaan asing, itu kan nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Nanti berubah semua nih. Ya, nanti SR ini jadinya average deviation. Ini jadinya variance, memang bahasa Inggris varian ini. Kemudian S ini jadinya deviation standar, ya kan? Kemudian jangkauannya jadinya range. Kemudian ini interquartile jadinya tetap interquartile, cuman tulisannya aja yang berubah. Jadi K-nya jadi Q nanti dia, quartile. Ya. Nah ini untuk mencari simpangan baku, simpangan rata-rata, kalian cukup menambah satu tabel ini. Nah, sedangkan dua tabel terakhir ini, Ibu tambah untuk mencari nilai varian. Nah, kalau kalian lihat lagi di PowerPoint, ini nilai varian, itu ada komponen XI dikurang X bar kuadrat.
Ya kan? Ini yang data majemuk, ini data tunggal, nanti ada rumusnya otomatis untuk data tunggal, tinggal ketik aja var, var, buka kurung, pilih datanya, tutup kurung, enter, dia langsung otomatis membaca rumus ini kalau di Excel. Jadi Excel membaca rumus data tunggal, rumus yang pertama ini, yang data tunggal, dengan menggunakan rumus-rumus yang disediakan oleh fungsi-fungsi yang disediakan oleh Excel. Sedangkan rumus yang kedua yang di bawah itu adalah rumus estimasi, formula estimasi yang disediakan buku atau pendekatan tertentu ya yang dilakukan oleh para ahli matematika sehingga membantu kalian mengolah data tanpa menggunakan komputer. Nah, itu. Jadi karena ada unsur XI kurang X bar kemudian dikuadratkan, maka Ibu menambahkan satu tabel lagi yang di sebelah sini. Nah, ini tabelnya. Ya kan? Maka XI dikurang X bar itu adalah nilai dari yang ini, XI, ya kan? Dikurang X bar, kemudian dipangkatkan 2. Ya. Dipangkatkan 2, jangan lupa buat kurung dulu. Buat kurung, dipangkatkan 2, nanti hasilnya adalah 800-an. Kemudian tinggal kalian tarik ke bawah. Laptopnya. Ya. Tinggal kalian tarik ke bawah seperti ini. Ya. Maka hasilnya adalah ini. Ini baru nilai XI kurang X bar kuadrat. Sedangkan dalam formula varian, kita menghitungnya dengan sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Maka butuh satu kolom lagi, yaitu kolom pengali nilai XI dikali X bar kuadrat, ya kan? Dengan nilai frekuensi atau FI-nya. Kemudian kalian tekan enter. Ya. Nah, ini langsung ke bawah, ditarik. Nah, ini adalah hasil dari perkalian FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Nah, ini adalah nilai sum-nya atau nilai totalnya. Ya, inilah data-data inilah data nilai sum ini sama nilai frekuensi ini yang kita gunakan untuk menghitung varian pada formula buku. Nah, ini dia. Jadi tinggal kalian buat aja nanti sama dengan varian nilai total FI dikali XI kurang X bar kuadrat, ya kan? Dibagi dengan nilai total frekuensi dari data tersebut. Maka dapatlah varian dengan menggunakan nilai frekuensi data berkelompok 204,25. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus data tunggal yang tanpa ada frekuensi tadi yang dibagi dengan N? Itu nggak usah pakai rumus, kita langsung pakai fungsi dari Excel. Jadi fungsi yang disediakan Excel untuk varian adalah var, langsung keluar ini ada pilihannya, kalian ambil yang paling bawah ini compatible function, var, kemudian pilih datanya, ya kan? Kemudian enter. Nah, inilah nilai variannya. Jadi agak jauh ya, beda nilai varian dari function di Excel atau data tunggal dengan nilai varian data majemuk. Jadi agak berjauhan. Nah, kira-kira seperti ini untuk mencari simpangan rata-rata dan varian. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Ada, Bu. Ah ya, Ada, yang Bu, di tanya, kolom silakan. komentar. Siapa yang mau tanya? Cut, siapa? Ada, Bu, yang di kolom komentar. Nailul tanya tadi kalau nggak salah. Oh ya, ada di kolom komentar. Coba Ibu lihat. Chat. Ada, Bu. Itu sama kayak soal proyek nomor 7 ya cara jawabnya. Oh iya, jelas. Nggak tahu ya jawabannya ya. Nah, jadi kira-kira nanti soal proyek nomor 7 tinggal lihat rumus itu langsung jawab. Ya. Di proyek mandiri kan Ibu minta kalian mengerjakannya dengan data kelompok, ya kan? Tapi kalau kalian mau menambah satu lagi dengan menggunakan formula atau fungsi Excel, itu Ibu persilahkan. Jadi kalian bisa ada data perbandingan, yang nilai data kelompok berapa hasilnya, yang fungsi Excel berapa hasilnya, dia ada perbandingan nanti. Ya, tapi terserah kalian. Kalau kalian punya cukup waktu silahkan. Tapi kalau kalian merasa berat harus buat dua model atau dua versi, itu juga nggak apa-apa, ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita udah tahu varian, ya kan? Maka simpangan baku gampang aja. Tadi kan ada korelasi ya antara varian dengan simpangan baku. Simpangan baku adalah akar daripada varian kan gitu, ya kan? Tinggal buat aja berarti. Jadi sama dengan buka kurung variannya 204 dikali dengan 1/2. 1/2 itu kan sama kayak akar, ya kan? Karena di Excel kan nggak ada akar, makanya kita buat 1/2. Jadi 1/2 ini kayak akar 2, ya kan? Maka nilai dari varian dikali dengan pangkat 1/2 dipangkatkan 1/2 sama juga dengan akar daripada nilai varian.
hasilnya adalah 14,29 untuk data kelompok. Sedangkan nilai varian untuk data tunggal, kita tinggal pakai rumus standard deviation atau STDEV. Ya kan? Kalian tinggal ketik STDEV, pilih yang ini, yang paling sering orang pakai, atau yang bawah sini sama. Kemudian kalian buka kurung, pilih semua datanya, kemudian enter. Nah, jadi nilainya mirip-mirip nih. Yang formula buku 14,29, yang formula Excel pakai standard deviation atau STDEV 14,95. Jadi memang nilai estimasi yang ditentukan oleh para ahli itu cukup mirip dengan nilai dari function yang sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu ya, cara menghitung nilai simpangan rata-rata baik menggunakan rumus Excel maupun formula buku, kemudian varian dengan menggunakan rumus Excel dan formula buku, dan satu lagi adalah simpangan baku atau standard deviation dengan menggunakan rumus Excel dan formula buku. Jadi nilainya hampir mirip-mirip. Ya memang ada selisih, namanya aja estimasi. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin salah yang Ibu jelaskan, mau kalian koreksi, silahkan. Siapa tahu Ibu lupa ya kan? Ibu bagi rumus-rumusnya itulah yang kalau pakai Excel. Oh ya, nanti di kolom komentar GC ya, Ibu kasih biar jelas. Yang kuartil persentil kemarin udah cetat. Yang minggu lalu ada juga kuartile, persentile, ya kan? Minggu sebelumnya ada average, ada mean, ada mode. Nah, minggu ini ada Belum semua, Ibu. ya. Belum semua. Belum semua Belum cepat. semua. Nanti Ibu rangkum aja, terus Ibu kasih di satu file yang sama gitu ya, yang ada kaitan dengan pembayaran kita selama semester ini. Iya, Bu. Ya, Ibu catat dulu rumus-rumus Excel statistika. Ya, memang rumus-rumus Excel ini harus sering kalian pakai. Kalau nggak pernah dipakai ya pasti lupa. Ya, contohnya Ibu dulu waktu SMP kalau nggak salah. Jadi kan Ibu SMP udah lama kali ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya, Gayali. Nah itu dulu kita baru ada komputer di sekolah gitu, kita ada labcomnya juga kayak sekolah kita. Nah itu kita diajarin ada rumus fungsi if, ada rumus-rumus yang lain yang semua di Excel itu. Jadi Ibu rasa IT dulu lebih maju ya pada IT sekarang. Mungkin sekarang kalian Ya, belajar betul. otodidak. Sekarang kalian belajar otodidak, nggak diajarin di sekolah ya. Enggak kan? Nah itu, padahal Lihat di YouTube. lihat di YouTube gitu ya. Padahal waktu kami sekolah dulu, kami diajarin di sekolah di pelajaran IT. Jadi memang detail sekali guru IT yang menjelaskan. Apalagi kalau cuman mengolah data seperti ini apa istilahnya cemen sekali gitu. Karena kita udah diajarin fungsi-fungsi makro dan seterusnya. Ya walaupun Ibu udah lupa sih, udah lama sekali belajarnya. Tapi setidaknya ada bayangan kalau kalian mau buat aplikasi, misalnya pembelajaran sederhana atau game sederhana di Excel pun bisa. Ya mungkin kalau Said dia udah pakai aplikasi tingkat tinggi ya kan, ada programming, ada bahasa Pascal dan seterusnya, ya ada atau yang lain-lain lah ya, C++ misalnya gitu ya. Kalau kami di sekolah dulu kita belum sampai ke sana, karena kita kan belum ada Android juga, kemudian laptop juga nggak semua orang punya laptop di rumah kalau dulu, paling komputer kalau ada. Jadi kita cuma pakai Excel, tapi rumusnya di Excel semua. Jadi ada bahasa pemrograman spesial atau khusus kalau di Excel itu namanya bahasa makro dan seterusnya. Kalian bisa belajar otodidak lah dari YouTube. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita mau lihat nilai jangkauan, kemudian simpangan interkuartil sama kuartil. Ini jangkauan interkuartil sama simpangan kuartil. Ya kan? Sebenarnya kalian tinggal tentukan aja nilai max, nilai min, nilai minimum, nilai kuartil 1 sama nilai kuartil 3. Karena kan dari rumus kan cuma ada 4 komponen ini ya untuk menghitung jangkauan, kemudian menghitung jangkauan interkuartil sama simpangan kuartil. Jadi kita cuma butuh 4 komponen ini yang Ibu tunjuk ini. Nah, untuk menghitung nilai max itu tinggal buat sama dengan nilai max bahasa Inggris. Max, buka kurung. Kemudian kalian pilih semua datanya yang kalian hitung nilai tertinggi kalian misalnya. Langsung keluar nilainya 89. Jadi kita nggak perlu glip ya, nggak perlu lihat satu-satu yang mana sih yang paling tinggi nilainya, nggak perlu. Tinggal kalian klik aja di sini, pasang rumus fungsinya maksimum, langsung dapat nilai 89. Kalau nilai minimum berarti sebaliknya, tinggal buat min, kemudian kalian pilih datanya, enter,
langsung dapat nilai 30. Jadi kalau nggak perlu nyari ini 44, 40, oh bukan, oh nilai berapa ya paling rendah. Nah, jadi ribet kalau harus nyari nilai yang paling rendah itu secara manual gitu ya. Maka kalian bisa menggunakan fungsi daripada Excel. Nah, itu yang pertama untuk menghitung jangkauan. Sehingga jangkauan tinggal kalian buat aja sama dengan nilai terbesar, nilai maksimum daripada data dikurang dengan nilai terkecil atau nilai minimum. Maka jangkauannya adalah 59. Sedangkan simpangan interkuartil atau jangkauan interkuartil adalah nilai dari selisih dari Q3 dengan Q1. Nah, untuk Q3 kan kalau udah tahu rumusnya juga, Q1 juga udah tahu rumus ya kan. Kalau Q1 kan rumusnya yang kuartile itu, sama dengan kuartile ya kan? Coba ini sama dengan kuartile. Nah, ini ada pilihannya kuartile. Kemudian kalian pilih datanya ya. Karena kita mau hitung kuartil 1 maka tinggal buat titik koma 1. Karena kita mau hitung kuartil 1. Sedangkan kuartil 3 titik koma 3. Nanti ada lagi kuartil 2 titik koma 2. Nah, ya. Sekarang Ibu mau tanya, cuma review aja. Ada nggak perbedaan kuartil 2 dengan sama dengan kuartil 2 dengan sama dengan median dalam fungsi Excel? Ada perbedaan nggak nilainya? Ini misalnya Q2. Ya. Coba kita cari nilai Q2-nya adalah kuartile. Kemudian kita buka kurung, kita cari datanya, kemudian titik koma 2. Nah, kalau kita nggak mau pakai rumus kuartil, kita mau pakai rumus median, kira-kira sama nggak ya hasilnya? Sama dengan median, buka kurung. Kita nggak pakai rumus kuartil, ternyata sama. Nilai median sama nilai kuartil. Mau pakai rumus kuartile 2 dengan rumus sama dengan median itu nilainya sama. Ya, maka Q2 sama median adalah posisinya posisi yang sama, itu di tengah-tengah data. Jadi kalau data tersebar seperti ini, maka posisi Q2 dan median adalah di tengah-tengah. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi cara menghitung H ini adalah atau jangkauan interkuartil itulah selisih daripada kuartil paling besar, kuartil 3, dikurang dengan kuartil 1. Dapatnya 22. Sedangkan QD ini adalah setengah daripada nilai H. Jadi simpangan kuartil itu adalah setengah atau nilai H, nilai jangkauan interkuartil dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 11. Jadi kira-kira demikian. Ya. Kira-kira seperti inilah cara kalian menentukan jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, kemudian varian dan simpangan baku. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Paham semua ya? Enggak, Bu, tinggal pandai-pandai pakai Excel-nya aja. Iya. Sebenarnya pakai Excel mudah sekali ya. Jadi kalau kalian pakai Excel, kalian nggak perlu ingat rumus yang itu tuh. Yang rumus data kelompok, ya kan? Itu keuntungan kita pakai Excel. Cuma kekurangannya adalah ketika ujian tes nanti yang tidak berbasis komputer, itu kan nggak harus tahu formulanya, kalau nggak bisa ngitung gitu. Itu sih kekurangannya. Kecuali yang disuruh hitung kan data tunggal. Kalau data tunggal kan gampang. Kalau data kelompok kan nggak mungkin kalau ngitung 1000 data itu pakai cara data tunggal itu nggak mungkin. Ya. Oke, di sini ada siapa saja? Sudah rame ya. Ada 15 orang. Ya. Berarti minus siapa yang nggak ada nih? Minus Agung karena dia menyelesaikan tugas yang lain. Pak Ur udah keluar ya, si Pak Ur. Mungkin mungkin dia juga ada menyelesaikan tugas yang lain. Mereka di perpustakaan sih sebenarnya. Mungkin mereka lagi menyelesaikan tugas yang lain. Oke, yang ada di sini nih ada yang mau ditanggapi atau sekedar mau ngobrol-ngobrol atau mau ditanyakan lagi? Kita nggak ada agenda lain ya hari ini ya, cuma membahas materi ukuran penyebaran data. Nggak ada agenda khusus lainnya. Bu, nanti rumus Excel-nya kasih ya. Oh, rumus Excel-nya ya.
Rumus Excel mana dulu nih? Yang hari ini ya? Bu, kalau Yang untuk itu tadi, Bu. Yang hari ini ya? Iya. semuanya, Simpangan rata-rata hari ini. Simpangan rata-rata itu sama dengan AVDF. Itu. Terus simpangan baku. Simpangan buka baku di sini nanti itu hilang. STDEF. ISS terus cepat-cepat. Screenshot Nanti kan bisa, tulis kan bisa. Males Males. teknologi. Varian atau ragam. VAR. Rumusnya Manfaat VAR. teknologi. VAR. Apalagi tadi yang kita belajar? Nilai maksimum. Nilai maksimum. Maxwell. Nilai minimum. Min. Kuartil. 1. Kuartil, nanti kalian lihat dia keluar sendiri nanti di Excel. Ada pilihannya, ya, nanti tinggal buat aja kuartil, nanti ada pilihannya detik data, kemudian titik koma. Kalau 1 buat 1, 2 buat 2, 3 buat 3, dan seterusnya. Cuma ada 3 ya kalau kuartil. Kemudian desil nggak ada rumusnya. Yang ada persentil satu lagi, mirip juga dengan kuartil ya. Persentile. Cuma kalau persentile kan 1 sampai 99. Kalau kuartil cuma 1 sampai 3. Itu bedanya. Persentile. Kayaknya cuma itu, nggak ada lain ya. AVDEF, STDEF, VAR, max, min, kuartil, persentil. Oh, yang kemarin-kemarin juga boleh. Rata-rata misalnya. Average. Ya, average. Ini yang paling sering kalian pakai ya. Rata-rata ya. Karena kan di pelajaran lain pun mungkin kalian pakai untuk menghitung data, membuat laporan, dan seterusnya. Kemudian median. Terus modus ya satu lagi. Apa lagi yang belum? Ukuran penyebaran data udah, ukuran letak data udah, kemudian pemusatan data udah, yang lainnya udah selesai. Materi kita sudah selesai, anak-anakku sekalian. Kalian punya waktu cukup banyak untuk bersantai-santai sampai UAS berakhir. Enggak santai. Ada santai tugas ibu tuh. OTO gitu. Santai. Ya, setidaknya lebih santai lah daripada orang lain. Orang lain lebih banyak lagi tugasnya. Tugas bertumpuk sebelum UTS lagi. Kalau kalian kan cuma tugas setelah UTS. Itu karena orangnya, Bu, nempuin itu. Nah, itulah beda cuma di situ kan karena orangnya. Tugas ibu 1 tapi beranaknya 7. Ya, namanya aja tugas, ya kan? Jadi semua sekali kasih. Nomor 1 sampai nomor 3 kan gampang. Nomor 4 baru susah. Nomor 5. Nomor 5 susah sikit. Nomor 6 susah sikit. Nomor 7 susah. Susah sikit kalau ditumpuk-tumpuk aja susah banyak, Kak. UAS. Tugas ibu meresahkan. UAS kita nggak ada, Kak. UAS kita adalah proyek mandiri. Kak berarti tidur tadi, Bu. Itulah. Canda, Kak, canda. Kalau nilai proyek mandirinya bagus, Saya nggak bicara, jangan bilang tidur, Ibu. Apakah? Canda, Kak. Mentang saya nggak bicara, bilang tidur. Pas Mereka kita bicara bully, lah Kak? bilang Bully. Itulah, Bu. Pas bicara ada kayak orang tidur. Iyalah. Iya, Bang Jago. Nggak ada orang. Ada, Bu. Ada. Said ada Ada. orang nggak nih, Said? Said, Hekal, nih Ami ya nggak ada orang nggak nih? Curiga ya, Bu? Apa, Bu? Ami dah. Kok gelap nih, Mi? Nampak apa? Ada lah, Bu, kayaknya ada orang. Hekal kaki nampak. Kaki orang lah gitu, ada tato-tatonya. Kaki kamu kau tuh. Estetik, Bu. Foto nyolong, Bu. Sih. Isti nggak ada nih. Isti, Nailu, Siva ada orang nih.
Ada, Bu. Ah. Oh, ada. Ada, Bu. Lydia, Ada. Wulan. Ada juga. Oh, Said yang belum jawab, satu orang lagi. Ada tuh, Yuhan. Ada, Bu. Oh, ada. Dila. Dila ada Bu, bagus ada, sinyal. Bu. Ada. Bagus. Suci. Ada, Bu. Ada. Cut. Ah, Cut nggak ada nih. Ada, Ibu. Oh ya ada. Berarti yang nggak masuk aja, yang nggak ada. Yang masuk semua ada orang ya. Oke, masih ada pertanyaan atau apapun itulah yang kalian tanyakan, silahkan. Kita masih ada waktu nih 15 menit lagi. Abdi, ada kabar apa Abdi? Nggak tahu, Bu. Tadi di kelas ABA nggak ada juga Abdi ya? Ada tadi enggak? Ada. Ada. Baru Ibu tanya, udah isi absen dia, udah isi presensi barusan. Pantang ditanya. Mungkin dia baru bangun. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau stop recording. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja.